Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan akan menuntun perjalanan kehidupan kita selama kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Saya percaya untuk hari ini pun Tuhan ingin berbicara secara khusus untuk kehidupan kita. Kita lihat firman Tuhan terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 11 dan 12 berkata demikian, "Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari." Ayat yang ke-12, "Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya." Firman Tuhan pada saat ini bertemanya adalah hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan hikmat di sini? Hikmat tidak berarti berbeda dengan kebijaksanaan yang ingin saya bawa, tapi hikmat ini adalah stepnya jauh lebih tinggi dibandingkan kebijaksanaan. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalau bijaksana adalah kemampuan untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hikmat melebihi itu. Nah, melebihi sesuatu yang dapat kita selesaikan. Dapat kita selesaikan yang ada di dalam dunia ini. Nah, hikmat di sini adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Hikmat adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Nah, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Ada dua hal. Kalau dulu kebijaksanaan saya sudah sampaikan ada 4 hal berdasarkan dunia timur, ada 4 hal. 3 hal itu filsafat timur memberikan penjelasan, yang 1 hal adalah berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan melihat 2 hal berdasarkan firman Tuhan. Yang pertama, hormati Tuhan, sang pemegang kehidupan dan sumber hikmat. Ini, hormati Tuhan, sang pemegang kehidupan dan sumber hikmat. Dalam menghadapi situasi yang tidak menentu hari-hari ini, dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu saat-saat ini, kita tidak tahu pasti apakah besok adalah hal yang baik atau tidak. Ataukah besok kita mendapatkan sesuatu yang menguntungkan atau tidak. Itu kan kita tidak pasti. Dalam menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan ini, yang perlu kita miliki adalah hikmat dari Tuhan. Untuk kita mendapat hikmat daripada Tuhan, yaitu menghormati Tuhan, sang pemegang kehidupan dan sumber hikmat itu. Amsal pasal 1 ayat 7 memberikan penjelasan demikian. Amsal 1 ayat 7, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Saya akan sambung dengan Amsal pasal 2 ayat 6 dan 10 berkata demikian, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu." Jadi saat kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti, menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak pasti dalam kehidupan ini, kita butuh Tuhan sumber hikmat. Dan ketika kita menghormati Tuhan sumber hikmat dan kebijaksanaan itu, Dia akan berikan itu kepada kita. Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 berkata demikian, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Lihat, kita bisa melihat di sana adalah hikmat yang dari atas itu pasti murni. Hikmat yang dari Tuhan itu pasti murni. Oleh sebab itu mari dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti, milikilah hikmat. Dan hikmat yang dari atas, dari Tuhan sang sumber hikmat. Dan yang kedua, cara mendapatkan hikmat adalah belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Belajar dari orang-orang yang berpengalaman. Karena apa? Kita ini manusia. Manusia itu makhluk yang pembelajar. Makhluk yang memiliki roh. Yang bertumbuh itu di dalam belajar. Belajar dari orang lain.
belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari kesuksesan orang lain. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita berdasarkan Amsal pasal 1 ayat 8 berkata, belajar dari orang tua. Coba kita perhatikan, hai anak-anakku, dengarlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Artinya belajar dari orang tua, belajar dari orang yang lebih berpengalaman dibandingkan kita dalam menjalani kehidupan itu. Ini penting untuk kita miliki. Dan firman Tuhan memberitahukan kepada kita, saat kita belajar dari orang tua kita dengan cara menghormati mereka, maka firman Tuhan juga memberitahukan, maka engkau akan lanjut umurmu di bumi. Menghadapi ketidakpastian itu kan, kita harus menghormati mereka yang lebih berpengalaman. Kita belajar dari mereka, maka kita akan mendapatkan banyak masukan dan banyak solusi untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Hasil daripada itu, firman Tuhan memberikan penjelasan di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi jelas firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita punya hikmat yang berasal daripada Tuhan, hikmat yang kita pelajari dari orang-orang yang jauh lebih berpengalaman daripada kita, maka hikmat itu, firman Tuhan memberitahukan, akan melindungi kehidupan orang yang memilikinya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat pagi hari ini Engkau memberikan pencerahan kepada kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Engkau mengajar kami untuk kami memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan itu hanya berasal dari Engkau, dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami akan pelajari juga dari orang-orang yang lebih berpengalaman dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu CUTW Temanggung dalam nama Yesus. Amin.